Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wira Lazam dengan NIM 70708023000007. Di sini saya akan mengerjakan asesmen ER, yaitu asesmen 3, individual, praktikal individual. Di sini udah ada specification-nya, individual practical assessment 3. Jadi kita langsung ke bawah aja lihat soal. Di sini ada tiga ya. Jadi tiga tiga jenis lah soalnya. Jadi kita bakal bagi tiga part. Yang pertama ini mungkin ini yang kedua ini bisa dibagi dua lagi ya, biar lebih sedikit. Oke, kita lanjut aja yang bagian pertama yaitu adalah AR Development Model and Generative AI. Ini pakai AI. Dan di sini pakai AI itu pakai apa? Pakai yang namanya Messi AI. Kita masuk aja di sini Messi AI, kita buka. Kita buka Messi AI-nya. Kita tunggu dulu loadingnya. Jadi aku menjelaskan dikit, di sini tuh misalnya adalah kayak aplikasi pembuat 3D menggunakan AI. Jadi dia udah lengkap dari segi texturing, dari segi pembuatan 3D-nya, jadi dia lengkap. Tuh, ini kita login aja ya. Lama juga login. Terus aku sambil ngejelasin dikit deh. Eh, terus ini kan yang pertama adalah kita create a 3D object for your AR project using ini nih yang atas tuh using Max AI. Oke, kita buat AR project pakai Max AI. Terus export your karakter project from Max AI. Jadi kita download terus kita ekspor. Kita ekspor tuh kita download ya. Terus kita impor karakter ke Unity, dimasukin ke Unity, terus implement tekstur, dikasih teksturnya, terus implement marker base air showing object from AI. Nah, marker base-nya ini kita kemarin sudah buat ya. Jadi, nah ini kita login dulu. Kita bakal login di Messi AI. Lumayan lama prosesnya. Karena di sini aku udah lama ya menggunakan Messi AI, kurang lebih ada nggak setahun 2 tahunan. Jadi di sini token aku ada 300 guys. Ada 300 token. Wah, lumayan lama juga ya. Coba aku buka di website lain. Nah, oh nih. Jadi itu tadi aku udah buat beberapa 3D. Nih ada salah satunya adalah 3D Gen ini sama slime. Slime ini tuh ambil di Google ya, aku ambil slime Rimuru. Terus ini tidak bisa kita lihat nih. Oke. Jadi di sini caranya buat itu gimana? Kalian tinggal masukin guys di sini. Nah, jadi kalian pilih gambar, kalian masukin di sini. Udah tinggal drag and drop. Nih, tinggal drag and drop udah. Tinggal drag and drop. Terus di sini kalian tinggal pilih yang Messi 4. Soalnya kalau Messi-nya ketinggian itu dia nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngelot. Terus kita gendarin aja deh. Ini aku nunjukin caranya ke kalian gitu gendarin. Cuma memang prosesnya, itu dia tuh. Prosesnya lumayan lama. Oke, aku lanjut aja prosesnya. Habis kalian gendarin diapain? Di create nih. Udah kelihatan tuh kalau udah gendarin tuh ternyata dapet ini. Dapat mesh-mesh kayak gini nih. Itu kan rounded ya, udah bagus ya. Nih, kita cari yang lebih bagus di antara yang paling bagus. Asik. Kita masukin misalkan yang satu ini kita pilih. Terus di sini langsung confirm generation. Nah, di sini langsung kalian bisa generate tekstur. Udah tinggal confirm, ntar hasilnya jadi kayak gini. Oh nih, ini dia lagi ngebuat ini. Oke, aku terus gimana caranya? Udah tinggal kalian download. Jangan lupa sebelum kalian download, pastiin format kalian adalah FBX ya guys ya. Karena di Unity itu menerima 3D itu sebagai FBX nih. Kita lihat aja nih. Jadi yang kita lihat tadi itu lumayan lama nih ngeloadingnya. Nah, oke kan? Oke, banget. 3D. Terus ya kalian tadi yang aku bilang pilih chat. Terus ini karena tekan aku banyak udah gini. Aku tunjukin caranya. No.
Dia bakal nge-load, hasilnya seperti ini dan langsung bisa kalian download. Oke, sekarang aku langsung aja ya menjelaskan implementasinya di Unity gimana. Gampang banget. Setelah kalian download filenya, jangan lupa kalian ekstrak nih. Aku di sini udah ekstrak. Jangan lupa diekstrak. Dan yang dimasukin kedua, yang di sini itu kedua folder ini guys, kedua folder ini. Nah, kalian masukin aja nih. Ini udah ada, ini teksturnya ya. Yang dimaksud tadi itu tekstur itu ya ini. Dan ini folder tradingnya. Kita buka lah Unity. Buka Unity. Nah, di sini aku udah masukin foldernya. Cuma oke lah, kita ulang. Caranya tuh gampang banget guys. Nih, kalian tinggal yang ke sini. Udah. Eh, kalian tinggal masukin 3D-nya itu ke dalam sini. Ke dalam ini kalian ya. Ke dalam marker kalian. Kalian masukin 3D-nya nih. Gede banget itu 3D-nya. Wah, gede banget. Terus tinggal kalian kecilin aja 3D-nya. Sesuai yang kalian mau ya. Oke, cukup lah segitu. Oh, masih kegedean. Eh, agak lonjong begini. Segini cukup. Terus kalian ke atas. Begini. Terus udah. Cara masukin teksturnya gampang banget. Tinggal kalian pencet tekstur ya. Kalian drag and drop aja ke 3D-nya. Udah ke implement. Sekarang aku bakal nunjukin markernya tuh udah jalan apa enggak sih. Jadi aku bakal deaktif di sini. Deaktif kamera dulu. Terus kita play. Nah, kameranya udah nyala. Sekarang aku bakal nge-scan. Apakah udah jalan? Nih, karena cahayanya nih. Aku kecilin nih cahaya. Terlalu besar guys cahaya. Wah, gambarnya ngeblur. Nah, tuh udah muncul ya. Sudah muncul. Oke, kita lihat lagi project specification-nya. Kita lihat di project specification coba. Nah, di sini suruh ekspor udah. Oke, masih ya yang tadi kita dulu itu ekspor. Terus masukin ke Unity udah, implement tekstur udah, terus implement marker based air showing object from AI udah semua. Jadi selanjutnya kita bakal lanjut ke yang kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bakal lanjutin di soal yang kedua. Kita lihat specification-nya. Sekarang sama aja uh, seperti yang pertama. Cuman bedanya ini kita pakai yang namanya itu Studio Tripod 3D AI. Kita masuk aja. Semoga bisa cepet di sini. Nah, ini yang namanya studio.tripod.com. Di sini jangan lupa kalian sign up atau login di dalamnya. Jadi kalian harus masuk dulu biar dapat tokennya. Token itu fungsinya buat apa? Tokennya fungsinya adalah untuk uh, ini. Tokennya fungsinya itu untuk mengload gambar atau objeknya. Jadi untuk masuk dan meng-create sebuah objek di Drupal itu harus login dulu. Oke, di sini kita udah login. Caranya gimana? Misalkan aku di sini pakai di Step Your ID ya. Kalian misalkan bikin unicorn, terus aja unicorn. Unicorn kalau aku tadi itu buat Super Mario Mushroom. Oke, aku buat Super Mario Mushroom. Udah itu kalau dan lumayan lama kalau ya, lumayan lama dan hasilnya seperti ini, cukup bagus dan lebih bagus dari PCI kalau menurut aku gitu.
Terus selesai di ini, kalian tinggal ekspor. Setelah kalian di sini, jangan lupa formatnya apa, FBX. Oke, setelah di ekspor dalam format FBX, akan folder akan masuk di FBX. Terus seperti biasa kita masukin ke Unity. Di sini aku bakal masukin lagi karena di sini aku udah masukin. Oh ya, aku masukin lagi ya. Oke, kita antik dulu. Terus kita ke folder tadi, kita masukin FBX nih, masukin ke sini. Kita udah ke import. Oh, karena di sini udah fix ya. Jadi teksturnya ini tadinya itu sebenarnya masih dalam bentukan transparan, bukan transparan, putih. Jadi kita kalian harus tekstur, ekstrak tekstur di sini. Terus kalian sisi material buat folder sisi material itu. Terus setelah ekstrak tekstur jangan lupa ekstrak material juga. Di sini kalian buat sunlight, terus pilih. Udah selesai. Ini aku create folder baru nih. Jadi kalian folder baru di folder, kalian nambahin aja setelah kalian seperti itu. Oke, karena udah apa nih? Create nih. Nah, karena dia udah aku masukin juga, terus kalian scale segala macam udah, terus kita aku bakal nunjukin cara kerja aja. Oke, di sini karena kameraku masih nyala, aku matiin dulu di OBS nih, aku diaktif. Terus aku balik lagi ke Unity, terus kita lihat markernya udah jalan belum. Nah, sudah jalan ya guys. Sudah ada yang tadi kita load. Oke, ini untuk yang kedua, selanjutnya untuk bagian kedua selanjutnya kita akan lanjut ke bagian yang ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan bagian yang ketiga. Di sini kita bakal lihat specification-nya untuk yang bagian ketiga itu apa aja. Di sini aku bakal ngambil dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi sampai di create button to trigger apply animation for animate object. Pertama itu kita create di animation Maxamo. Jadi di Maxamo itu dia udah ada 3D modelnya. Terus kita harus export idle and work animation. Oke. Terus kita import Unity dan implement humanoid rigging type. Jadi di rigging itu bentukannya humanoid ntar. Terus create animator controller and add idle and work animation. Jadi kita buat ada di Unity itu yang namanya animator controller. Jadi kita bakal ngebuat itu buat dipasangin di uh, Unity-nya, entar di rigging-nya. Terus create a button to trigger. Nah, di sini kita buat button yang fungsinya untuk dari idle ke walking. Coba kita langsung aja mulai. Pertama kita buka Mixamo ini. Buka Mixamo. Di sini aku sebenarnya udah buat, cuma kita buat lagi. Kita cari dulu karakternya. Mau yang seperti apa? Masih wow. Nah, kita di sini banyak banget. Kayaknya ini cakep deh. Kita lihat yang monster gitu. Di sini dia loading. Lumayan lama dia loading. Nah, itu langsung aku pasang animasinya ya. Jadi di sini terus kalian sebenarnya pilih karakter, terus dipasangin animasi. Di sini tuh animasinya pertama adalah idle. Idle ya. Nah, jadi diem. Yang pertama itu adalah diem. Mungkin diemnya tuh ada gerakan dikit ke lebar lebih bagus. Nah,
kayak agak gerak gitu. Terus langsung aja kita download. Terus FBX, oke oke kita download. Nah, kita masukin jadi breathing idle boleh deh. Breathing idle, jadi dia nafas. Terus satu lagi tuh walk. Kita cari walk yang bagus. Ini bagus sih kayaknya. Jadi dia kayak dem dem kayak jalan motor gitu. Cuman ada yang lain nggak? Cepet yang ini nih. Walking. Terus jangan lupa kita in place biar dia tuh jalan cuma tetap di tempat. Terus kita download aja. Download. Oke, di sini kita tulisannya walking monster. Oke, udah ke save. Terus kita balik lagi Unity. Di sini aku udah buat satu sebenarnya, cuma nggak apa-apa, kita buat lagi aja. Jadi aku bakal gunain sekarang yang si oke, di sini ini yang kita matiin. Terus kita balik ke folder prefab, terus kita import dari yang paling baru, breathing idle sama walking monster kita masukin ke sini. Oke. Nah, breathing idle. Terus di breathing idle ini tadi itu jangan lupa rigging ya. Itu dibuat animation type-nya itu adalah humanoid. Oke, sisanya udah oke. Terus di save. Artinya udah apa nih itu? Coba kita ekspor test dulu deh. Fix now. Terus left hand-nya nggak ada dikit. Kayaknya tuh nggak bisa deh pakai ini ya. Coba kita kulik dulu. Mau nggak bisa ternyata. Ternyata pakai model ini nggak bisa ya guys ya. Jadi aku langsung tunjukin caranya aja deh. Cuma kayaknya tidak bisa kita pakai yang ini ya. Sayang banget. Baiklah kita mundurin aja jadi nol. Habis udah nggak. Tuh, masih ada error. Coba. Jadi kita lanjut aja ngerjain yang waktu ini. Nah ini idle kan. Di idle ini tuh miripnya jadi humanoid, transform this model, terus animationnya itu nggak ada yang kita ubah sih di animation tuh. Material sih, material tadi jangan lupa masukin materialnya. Terus model, nama, dan jangan lupa
kita buat animator. Gimana cara buat animator? Klik kanan di bagian sini, klik kanan, terus create animation dan animator controller langsung kebuat. Kita buka aja di sini dan setelah itu masukin animator controllernya ke sini. Animator controller. Idle si idle ini terus dimasukin sama yang walking ini. Terus di sini disetting deh. Disetting namanya diganti jadi idle. Terus walknya juga diganti jadi walk biasa. Nah, udah. Lanjut aja. Udah semua. Dan di sini udah ada, jadi ada animasi ada avatar. Terus karena kita udah mencet di sininya, setelah itu kita masukin di dalam sini. Aku di sini udah masukin modelnya. Kayaknya aku deketin lagi. Harusnya sebenarnya cukup. Terus, aduh, kan dia. Dan setelah itu kita buat di mana namanya? Di button. Karena kita udah ada button, kita use aja button. Di sini kalian masuk ini idle wall ini. Oh coba dicek dulu di idle. Nah kalian jangan lupa nih masukin animatornya ke sini nih. Animator dimasukin ke controllernya ini nih. Karena animator controller harus dimasukin ke situ. Terus di button idle-nya kalian masukin. Kalian masukin ke sini. Terus kalian pilih function animator. Terus kalian pilih play-nya itu string. Terus kalian tulis tadi animasi apa yang mau kalian mainin. Tuh. Misalkan wall kan, wall, mainin wall. Oke, wall. Udah deh. Terus kita coba deh. Kita matiin dulu kamera kita. Kita matiin dulu. Terus kita buka lagi Unity-nya. Kita play deh dia. Duh, terlalu terang deh saya. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul videonya terus kita pencet on coba. Nah, jalan dia. Oh, lupa aku looping animasinya. Bentar. Sebentar dulu kita looping dulu animasinya. Ini walking. Lupa kita mana. Ini kita cek dulu apa. Terus kita share dulu deh sebelum bisa. Aduh mati HP. Udah muncul karakternya, terus kita on. Hari ini udah load sih. Oke. Kurang lebih itu untuk bagian 3 di nomor satu sampai 5 ya. Sekarang kita bakal lanjut ke nomor 6 sama di nomor 7. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah when the camera detect overtime play animation for animate object to demonstrate partner trigger animation. Jadi, sama kayak tadi, jadi buttonnya itu diganti dengan kartu. Jadi ketika kamu uh, nampilin kartu, satu kartu itu untuk objek, satu kartu itu menyalakan animasi. Gampang banget cara animasi sama kayak yang tadi. Kita langsung ke Unity aja. Pertama, di sini kita siapin satu marker dulu. Aku di sini pakai big bug. Terus jangan lupa di kamera kalian tambahin di ini kita
Terus jangan lupa max simultaneousnya itu disesuaikan dengan angka faktornya itu yang harus ambil berapa. Kalau tak kemarin itu aku ambil 3, jadi kalau kalian sekarang butuhnya cuma 2 ya udah 2 aja bisa, kalau di sini 3. Terus oke, kalau itu udah oke, kita ke Flipbook. Di sini kita nggak usah ngubah apa-apa di manager, jadi di Flipbooknya diubah apa? Ketika when target is found, okay, when target is found, terus masukin idle ya, terus kalian pilih function ya, animator, sama kayak tadi pilih yang play string. Play string di sini kalian jalanin animasi. Wow, oke kita coba aja ya. Kita dengerin dulu. Set. Oh, nah, kamera ini belum mati. Kita diaktifin dulu. Terus kita masuk lagi. Ini medicine harusnya munculnya di tahun berapa? Nah itu munculin yang satu bakal terang terang. Kecilin dulu guys. Aduh mati dia. Ini yang malah jadi nggak masuk. Kita kecilin dulu guys. Nah ini udah muncul. Terus kita arahin katanya. Tuh dia jalannya. Aduh susahnya nggak kelihatan. Nah jalannya dia. Oke itu untuk yang ke-6. Terus kita bakal lanjut ke kita bakal lanjut yang ke-7. Jadi kalau misalkan titik marker ini materialnya ganti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bakal melanjutin bagian yang terakhir dari asesmen 3 individual, yaitu ini. When the camera AR camera detects a marker, change material to demonstrate a marker trigger color. Jadi kita antara ada marker yang buat berubah sama kayak tadi sebenarnya fungsinya. Jadi ada marker kita warnanya jadi berubah gitu. Oke. Ada 3D, terus kalau ada 2 marker, yang satu buat 3D-nya, satu buat ubah warna 3D-nya. Langsung aja main di Unity-nya. Terus di sini kita masuk dulu ke tadi apa namanya? Yang kedua. Di sini kita masukin buat dulu deh, kita buat dulu material di sini. Kita di preset saja, kita di sini create material. Material warnanya adalah warna apa ya? Warna ungu. Oke, warna ungu. Kita udah buat material di sini. Terus lanjut saja kita ke marker yang kedua, yaitu marker build block. Di sini kita masukin idle, terus di sini nama dari karakter 3D-nya. Kita masukin di sini, terus kita pilih function paling bawah. Tuh kita cari yang namanya material. Nah, material ini kamu masukin materialnya di sini. Oke, ini harusnya sudah ya. Coba kita coba aja. Saya siapkan dulu markernya. Oke, terus kita play.
bisa coba. Oh, lagi-lagi kamera saya lupa saya diaktif. Jadi saya deaktif dulu. Terus kita lanjut ke gini. Nah, kita kecilin dulu. Masih keterangan loh dia. Kita kecilin lagi. Nah, sudah, terus harusnya dia ganti warna. Nah, no, ganti warna ya. Jadi warna ungu. Sip. Oke, mungkin ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah asesmen 3, yaitu adalah asesmen terakhir di semester ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.